Situasi terakhir yang terjadi pada episode yang lalu adalah Chul Jin baru saja menyelidiki mengenai perjudian online. Malam itu ia turun dari taksi dalam kondisi hujan deras. Setelah itu ia menelpon Dongman untuk melaporkan hasil investigasinya. Namun di saat yang bersamaan ia melihat bayangan hitam yang kemudian memukul kepalanya hingga membuatnya terjatuh. Tentu saja ini membuat Dongman panik, sebab handphone Chul Jin juga dirusak si pelaku. Dongman kemudian mengunjungi rumah sakit untuk melihat keadaan Chul Jin. Setelah melihat kondisi temannya yang terluka parah, Dongman kemudian teringat sebuah pesan jika mereka harus menghentikan penyelidikan. Di bangku rumah sakit, Dongman meminta detektif Choi untuk menariknya kembali ke divisi kriminal dan menjadi detektif lagi. Sebab ia yakin ini ada hubungannya dengan situs perjudian ilegal. Kejadian ini membuat Dongman semakin bertekad untuk menangani kasus ini. Untuk itu, dengan putus asa, Dongman kemudian meminta bantuan Sunho. Hal pertama yang ia lakukan adalah memberanikan diri membongkar identitas aslinya sebagai bot. Tentu saja ini membuat Sunho terkejut, ia sama sekali tidak menyangka. Dongman kemudian meminta Sunho untuk meretas situs perjudian ilegal. Mendengar itu, Sunho justru semakin terkejut dan marah lalu menolaknya. Sebab Dongman sendiri yang mengatakan kepada Sunho jika seorang hacker merupakan tindakan kriminal. Meskipun Dongman menjelaskan apa yang telah terjadi dengan temannya, Sunho tetap menolak. Sebab janjinya telah menjadi komitmen hidupnya. Keesokan harinya, Sunho terus kepikiran hingga tidak nafsu makan. Itu membuat heran teman-temannya. Saat melamun, Sunho dihampiri Kang Hee. Mereka kemudian membahas jawaban Sunho saat mata kuliah Profesor Hyuk-pil. Namun setelah itu, Kang Hee bertanya kenapa Sunho masuk akademi kepolisian berkat dirinya. Tentu saja Sunho hanya tersenyum, tidak berani mengungkapkannya. Tiba-tiba Baek Hee datang memberitahu jika kelas Profesor Dongman hari ini kosong. Masalah ini kemudian dibahas oleh pengajar yang lain sebab Dongman tidak memberikan kabar. Saat ini Dongman berada di rumah sakit untuk menanyakan keadaan temannya kepada dokter. Setelah itu Dongman mengatakan kepada detektif Choi jika dirinya meyakini jika ada sesuatu di akademi kepolisian. Dengan artian jika ada di antara mereka yang terlibat dengan situs perjudian ilegal. Namun detektif Choi menolak ucapan Dongman itu dan menganggapnya sebagai omong kosong. Para akademisi sedang memikirkan ke bidang mana mereka akan ikut bergabung. Hisu langsung menghampiri Sunho untuk mengajaknya dalam klub judo. Di situ Sunho merasa bingung apalagi melihat Kang Hee dan Min Kyuk memilih bidang yang lain. Namun karena terus didesak, Sunho akhirnya dengan terpaksa ikut klub judo. Meskipun ia menyesal tidak bisa satu bidang dengan Kang Hee. Saatnya para akademisi belajar menembak. Onju sebagai senior di akademi kepolisian diminta memberikan contoh. Dan karena sudah terlatih, ia membidik sasaran dengan tepat. Itu membuat kagum para akademisi, terutama Bumtae dan Junwook. Meskipun begitu, mereka justru lebih fokus pada kecantikan Onju. Sementara itu, Kang Hee menghampiri Sunho untuk memberikannya buku yang dia butuhkan. Secara tidak sengaja, tangan mereka saling bersentuhan dan Sunho seketika terdiam terpaku sambil memandangi tangannya. Saat Kang Hee memecahkan lamunannya, Sunho refleks berteriak di perpustakaan dan keduanya menjadi pusat perhatian. Min Kyu yang melihatnya menjadi cemburu. Semenjak melihat Onju, Bumtae dan Junwook serasa bukan seperti teman lagi melainkan saingan. Begitu juga dengan Min Kyu, ia tidak suka Sunho dekat dengan Kang Hee. Ia pun mengungkapkan bahwa dia menyukai Kang Hee jauh lebih awal dari Sunho, 2 tahun lalu tepatnya. Min Kyu datang menyaksikan persidangan dan Kang Hee adalah saksi yang datang untuk menuduh ibunya berjudi dengan gengnya. Di situ Kang Hee mendukung proses hukum dan tidak mentolerir perbuatan ibunya. Sementara itu di Universitas Kepolisian dihebohkan dengan beredarnya video Kang Hee bersama ibunya yang bertengkar hingga ibunya ditangkap karena kasus penipuan dan judi. Namun berita itu berhenti sejenak dengan infeksi kebersihan kamar oleh Baek Hee. Junwook memberitahu Sunho mengenai berita heboh ini tanpa sengaja Kang Hee mendengarnya. Di ruangan lain, Dongman dipanggil oleh Baek Hee dan ditanya kenapa tidak mengajar. Alasan yang diberikan Dongman adalah ia memiliki urusan yang sangat penting. Hyuk-pil yang mendengarnya pun tidak bisa menerima alasan itu.
Dongman kemudian mengungkapkan kepada kepala Akademi Kepolisian jika dirinya ingin kembali menjadi detektif. Mendengar itu, ia pun kaget dan menyuruh Dongman berpikir kembali. Di parkiran, Dongman melihat ke arah Hyuk-pil yang buru-buru pergi membawa sebuah tas. Dongman mulai menaruh curiga kepadanya. Di hadapan Chul-jin, ia pun berjanji akan menyelesaikan kasus ini. Video yang beredar membuat Kang Hee kesal. Ia kemudian melempar buku di hadapannya dari lantai atas dan tanpa sengaja jatuh ke lantai bawah dan mengenai kepala Sun Ho. Kang Hee bersembunyi, namun Sun Ho mengetahui siapa pemilik buku itu. Di sisi yang lain, Sun Ho mulai menyadari sisi baru Dongman yang membuatnya sangat tersentuh dalam menghadapi sebuah kasus. Sementara itu, video pertengkaran Kang Hee dengan ibunya mulai tersebar di situs sekolah. Tentu saja ini semakin membuat Kang Hee sangat sedih dan malu. Sun Ho seperti ikut merasakan apa yang dirasakan Kang Hee. Sun Ho kemudian merasa ingin tahu siapa pelaku yang menyebarkan video itu. Saat itulah ia mengeluarkan kembali laptopnya dan menggunakan keahlian ilmu hackernya. Jae-kyung mendekati Kang Hee yang marah dan memberinya es krim untuk menenangkan diri. Namun saat mereka berbicara, video itu telah di-take down. Kang Hee pun penasaran siapa yang telah melakukan ini. Saat Kang Hee kembali ke mejanya, buku yang dia lempar tergeletak di atas meja. Kang Hee melihat stiker dan tersenyum menyadari jika Sun Ho yang melakukannya. Setelah kejadian ini, mereka akhirnya berbicara empat mata. Kang Hee kemudian curhat jika ia dibesarkan oleh orang tua seperti itu dan menjadi polisi, kepercayaan publik terhadap polisi akan menurun. Sun Ho hanya terdiam karena ia menyadari jika dirinya juga bukan orang suci. Sun Ho memiliki sesuatu untuk dibicarakan, namun sebelum mengatakan Dongman sedang terburu-buru dalam penyelidikan. Sun Ho akhirnya mengikutinya. Keduanya menghampiri sopir yang menyerahkan USB black box. Mereka kemudian menganalisis video dan mendapatkan model dan nomor mobil. Teman satu kamar Sun Ho yaitu Bum Tae merasa khawatir karena ia belum juga kembali. Saat ini Dongman dan Sun Ho sedang dalam perjalanan ke kantor polisi pusat. Di sana Dongman menyapa teman sesama polisi, namun mereka sangat acuh. Hingga akhirnya salah seorang inspektur polisi datang menghampirinya. Dongman kemudian menceritakan mengenai apa yang dialami oleh Chul-jin. Meskipun begitu, jawaban dari sang inspektur polisi pun tidak membuatnya puas. Mengetahui Dongman sangat sibuk, Sun Ho lupa apa yang ingin ia bicarakan. Pemuda itu hanya mengikuti aktivitas Dongman, termasuk menjenguk Chul-jin di rumah sakit. Persaingan antara Bum Tae dan Junwook semakin nyata. Namun sesekali mereka menyembunyikannya dari Sun Ho. Esok hari di akademi, Bum Tae, Junwook, dan Sun Ho bergabung dengan klub judo. Tentu saja mereka harus menghadapi Hae-soo yang sangat centil sebagai pelatih mereka. Setelah mereka satu persatu mendapatkan bantingan, Junwook tiba-tiba mengatakan kepada Sun Ho bahwa dia telah mengirim foto yang diminta. Pada saat Sun Ho memeriksa foto ini satu persatu untuk mencari tahu pengunggah video Kang Hee dan ibunya, ternyata foto itu diambil tepat di lokasi wifi yang ada di lobi asrama. Dia meyakini itu adalah Song-soo. Sun Ho menghampiri Song-soo namun dia mengelak. Tetapi dengan teknik pembicaraannya, Song-soo akhirnya mengaku. Terakhir, Sun Ho kemudian memperingatkan Song-soo. Dengan menghilangnya kasus video ini, Kang Hee menjadi sangat percaya diri. Itu membuat Mingyu semakin terpesona. Saat memeriksa video rekaman yang didapatnya, Dongman mendapatkan kabar dari rumah sakit. Saat sampai di parkiran, ia pun memperhatikan nomor polisi mobil Hyuk-pil. Sun Ho ikut bahagia melihat Kang Hee bisa tersenyum lagi. Mereka pun beraktivitas seperti biasa mengikuti kelas Profesor Hyuk-pil. Sun Ho kembali berdiri dan menjelaskan maksud perkataannya kemarin. Tentu saja kali ini berbeda, wawasannya semakin luas setelah membaca buku pemberian dari Kang Hee. Ini benar-benar di luar dugaan, teman-temannya bertepuk tangan untuknya setelah Profesor Hyuk-pil juga memuji pernyataannya itu. Namun Sun Ho justru malu sebab ia masih tidak percaya kali ini ia benar jawabannya. Melihat Chul-jin siuman, Dongman langsung memeluknya. Namun setelah itu ia pun kaget tidak percaya setelah diberitahu dokter jika Chul-jin mengalami hilang ingatan sebagian. Dongman kemudian meluapkan kemarahannya kepada detektif Choi yang kebetulan berada di sampingnya.
Saat kembali ke kampus, Dongman berpapasan dengan mobil silver dengan plat yang sama persis seperti pelaku di kejadian Juljin. Dia langsung mengejarnya, begitu juga dengan Sunho yang mengikuti Dongman, namun mereka tidak berhasil. Nah, gimana? Seru kan? Pasti kalian penasaran dengan kelanjutannya. Untuk itu, dukung terus ya Mail Channel dengan cara like, share, komen, and subscribe ya. Terima kasih.